Vena Melinda blak-blakan soal pemicu KDRT Ferry Irawan, mulai dari tolak berhubungan hingga pintu kamar mandi. Vena Melinda akhirnya mengungkap pemicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Hal itu disampaikan setelah memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Jatim didampingi Hotman Paris selaku kuasa hukum dan kedua anaknya, Verel Bramasta dan Atala Noval. Ia menyatakan Ferry sesungguhnya sudah melakukan kekerasan sekitar 3 bulan terakhir. Namun, kejadian yang terjadi di Kediri sudah menjadi puncak sehingga mendorongnya melapor ke polisi pada Senin tanggal 9 Januari. Beberapa hari setelah itu, polisi pada Kamis tanggal 12 Januari resmi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka setelah penyidikan selesai. Ia disangkakan pasal 44 dan 45 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Kasus KDRT itu juga memantapkan niat Vena Melinda untuk berpisah. Ia memastikan bakal menggugat cerai Ferry Irawan. Proses perceraian itu bakal mulai diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Berikut beberapa hal yang diduga picu Ferry Irawan lakukan kekerasan hingga Vena Melinda melapor ke polisi. Semua bermula saat ia dan Ferry berangkat menuju daerah konstituennya di Kediri. Hal itu dikarenakan Vena berencana maju sebagai bakal calon legislatif anggota DPR RI melalui Perindo untuk dapil itu. Ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu, sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Namun, Ferry selama perjalanan meminta Vena untuk melakukan hubungan suami istri setelah sampai di Kediri. Vena pun mengiyakan karena kondisinya tengah sakit. Ketika sampai di Kediri pada Sabtu tanggal 7 Januari malam, Vena yang sejak awal sakit dan kelelahan akhirnya tertidur. Ia juga mengaku rasa kantuk itu juga muncul karena pengaruh obat lambung. Namun, pukul 3, Minggu dini hari, Ferry kembali berusaha membujuk Vena untuk berhubungan suami istri. Vena pun kembali menolak permintaan itu. Itu dia berusaha lah untuk melakukan hubungan itu. suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek. Saya mau kerja besok. Besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Saat dia bangun, sekitar pukul 6 pagi, Ferry ternyata mengirimkan tautan berisi artikel dosa istri yang menolak permintaan suami. Tautan itu membuat keduanya cekcok. Nah, pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu, akhirnya kita ribut. Debat, kita ribut, akhirnya itu. Ya udah begitu memang. Hanya saya bilang, saya mau kerja, hanya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Saya minta maaf. Namun, permasalahan kembali terjadi saat Vena bersiap berangkat menuju Tulungagung. Ferry disebut kembali marah setelah Vena menutup pintu toilet saat suaminya itu buang air besar. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup? Ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi ya itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya histeris banget. Karena saya ngerasa saya mau kerja itu susah. Saya kira cukup ya. Ferry kemudian melakukan kekerasan padanya. Hidung Vena mengucurkan darah akibat ditekan dengan dahi Ferry. Saat dia bangkit dari desakan Ferry, hidungnya langsung mengucurkan darah. Dia pun panik, berteriak, dan berusaha menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, pada Senin tanggal 9 Januari, Vena melaporkan kekerasan yang dilakukan Ferry kepada polisi. Pada hari yang sama,
Sejumlah foto dirinya menangis dengan hidung berdarah-darah tersebar di media sosial. Ia juga sempat mendapat perawatan di rumah sakit hingga bisa menghadiri langsung panggilan untuk dimintai keterangan di Polda Jatim pada Kamis tanggal 12 Januari. Tak lama setelah itu, Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Vena Melinda dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.